Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dago. Pada kesempatan kuliah pagi ini, kita akan mendeskripsikan atau mengunjungi dua lokasi berkaitan dengan produk gunung api. Yang pertama adalah Sungai Cikapundung. Di sana kita akan lihat bagaimana produk efusif berupa aliran lava dari Gunung Tangkuban Perahu. Dan yang kedua, kita akan mengunjungi Gua Jepang yang merupakan breksi piroklastik berupa produk aliran dari Gunung Sunda Kuda. Mari kita lihat. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi pertama, yaitu di aliran Sungai Cikapundung. Kita akan mendeskripsi batuan beku berupa aliran lava dengan berbagai macam struktur. Mari kita lihat. Baik, kita akan lihat lebih detail berkaitan dengan struktur aliran lava yang akan terbentuk gitu ya dari aliran lava Tangkuban Perahu ini gitu ya. Jadi aliran Tangkuban Perahu ini diperkirakan berumur 50.000 tahun yang lalu berdasarkan penelitian Pak Nugraha gitu ya. Kita bisa lihat bahwa aliran lava ini mengalir di atas lahar ya, yang sebelah kanan. Itu adalah lahar. Jadi produk juga termasuk produk dari Sunda Purba gitu ya dan Tangkuban Perahu. Nah, pada saat dia mengalir tentu saja akan menghasilkan kontak atau efek bakar yang berada di bagian yang saya tunjukkan sekarang ini gitu ya. Jadi batu lahar yang memang mengalami proses pengerasan gitu ya, atau yang disebut sebagai child margin atau efek bakarnya gitu ya. Kenapa dikatakan sebagai breksia? Karena kita bisa lihat gitu ya. Jadi bentuk-bentuk yang sangat menyudut ya. Jadi istilah breksi itu tuh biasanya dikatakan sebagai menyudut gitu ya. Berasosiasi dengan butir-butiran atau ciri khas yang menyudutnya. Nah, dikatakan sebagai autobreksia karena apa? Karena ini adalah proses pendinginan gitu. Jadi batuan ini diakibatkan oleh proses pendinginan dari aliran lava gitu ya. Di bagian biasanya terbentuk di bagian permukaan atau surface atau di bagian bawahnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat bentuk-bentuk menyudut ya di sini maupun yang bisa kita lihat di bagian dinding yang ada di ujung sungai sana juga sama. Jadi sangat terlihat sekali bentuk-bentuk dari proses menyudutnya. Maka yang disebut sebagai autobreksiated gitu ya. Nah, tentu saja dulunya mungkin di sini juga kita memiliki struktur autobreksia yang tetapi sudah tergerus oleh sungai gitu ya. Nah, dalam proses pembentukannya autobreksia ini terbentuk di bagian permukaan gitu ya. Jadi kalau dilihat dari section ini, section lava, autobreksia biasa terbentuk di bagian atas maupun di bagian bawah. Nah, bagaimana sebenarnya membedakan autobreksia yang di bagian atas maupun di bagian bawah? Nah, biasanya struktur yang bisa kita lihat detailkan di bagian autobreksia ini biasanya ada vesikuler gitu ya. Jadi struktur vesikuler yang ada di bagian permukaan yang bisa kita temukan di bagian-bagian tadi di ujung sana maupun di bagian dinding yang ada di batuan di bagian dinding sungai di bagian sana. Pada section lava bisa kita lihat jadi publikasi atau dari buku Lockwood The Hedger tahun 2013 bahwa autobreksia bisa terjadi di bagian atas atau di bagian bawah pada suatu aliran lava. Nah, di antaranya gitu ya, dalam proses aliran tentu saja di bagian atas mendingin terlebih dahulu atau bagian bawah mendingin terlebih dahulu, sedangkan di bagian tengah-tengahnya itu masih mold gitu ya, masih dalam bentuk cairan. Nah, proses pendinginannya nanti bervariasi tergantung dari paleoslope-nya. Nah, ketika paleoslope-nya itu stabil, datar, maka akan menghasilkan yang dikatakan sebagai kakar kolom ya. Tetapi kalau paleoslope-nya dia tidak stabil, maka kita memiliki flow speed gitu ya di dalam jalur aliran ini. Maka apa yang terbentuk? Yang terbentuk bervariasi gitu ya. Ada yang dikatakan sebagai entablatur, ada yang dikatakan sebagai sitting joint gitu ya. Nah, itu terbentuk akibat dari proses pendinginan gitu ya di dalam jalur aliran magma tersebut. Nah, kembali lagi ke bagian surface-nya gitu ya. Jadi pada proses pendinginan di bagian atas, selain memang menghasilkan bentukan autobreksia, di aliran lava ini kita menemukan ada yang disebut sebagai ropy structure ataupun pahoehoe lava. Sebenarnya pahoehoe lava atau kakar ropy structure ini khas gitu ya, terbentuk di batuan
di aliran lava basalt yang berada di bagian hotspot. Biasanya terjadi di Hawaii. Nah, tetapi di sini terjadi, gitu ya, di aliran lava ini terjadi. Mengapa demikian? Nah, penelitian dari Abdul Rahman et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa pada saat magma naik ke permukaan itu dipengaruhi oleh campuran batuan sampingnya atau sedimen yang ada di sampingnya, gitu ya. Baik batuan sampingnya maupun tadi campuran di bawah subduksi plate-nya, gitu ya. Jadi adanya Indian Ocean yang sangat mempengaruhi. Jadi sehingga kita menemukan komposisi aliran lava ini berupa basalt, gitu ya, basa, gitu ya, yang sama dengan berada di Hawaii, gitu ya, dengan komposisi yang sangat viskositasnya sangat encer, temperaturnya sangat tinggi sekali. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme pembentukan lava dan pohon-pohon itu, gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada autobrexia atau yang disebut sebagai lava, dan juga kita bisa melihat di bagian tertentu, gitu ya, ada rocky structure atau pohon. Bagaimana sih sebenarnya mekanismenya, gitu. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat dari penelitian Lockwood, gitu ya, Hazell, dalam bukunya 2013, pembentukan dari atau faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan pahoe-hoe atau lava, gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh tadi viskositas, bukan hanya viskositas dan temperatur, tetapi sangat dipengaruhi oleh flow speed, gitu ya. Nah, flow speed ini sangat dipengaruhi oleh paleotopografinya aliran tersebut. Jadi kalau kita bisa lihat, gitu ya, jadi komposisi yang sama yaitu basalt itu bisa menghasilkan pahoe-hoe dalam kondisi tadi kondisi flow speed yang relatif stabil, gitu, paleoslope yang stabil. Tetapi juga bisa, gitu ya, komposisi basalt itu bisa menghasilkan lava, gitu ya, ketika dia mengalami proses flow speed yang sangat cepat, gitu ya, dalam kondisi paleotopografi yang relatif curam, gitu ya. Nah, itu kita bisa menemukan dua struktur yang terbentuk yang berbeda tapi berdekatan, yang diakibatkan diakibatkan oleh flow speed yang berbeda. Baik, itu saja untuk lokasi ini. Kita sambung ke lokasi kedua. Terima kasih.